Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) Bali memperkirakan inflasi hingga akhir 2020 tetap terkendali dan berada di kisaran sasaran 3,0 kurang lebih 1%. Meskipun demikian, dimulainya kegiatan ekonomi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada Agustus bulan ini. Kepala KPWBI Bali, Trisno Nugroho kepada wartawan bisnis Bali Selasa siang tadi mengatakan menghadapi potensi tantangan tersebut, BI Bali akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kondisi tersebut guna memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasaran nasional. Menurutnya, TPID Kabupaten Kota dan Provinsi Bali senantiasa terus menjalankan program 4K, yaitu kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Secara umum, harga konsumsi masyarakat Bali pada Juli lalu mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan terjadi pada seluruh kelompok barang, yaitu kelompok makanan bergejolak, volatile food, inflasi inti, core inflation, dan harga barang yang diatur pemerintah, administrative price. Menurut catatan BPS Bali pada Juli 2020 mengalami deflasi sebesar 0,39% MTM. Angka ini lebih dalam dibandingkan deflasi nasional yang tercatat 0,10% MTM. Kota Denpasar mengalami deflasi 0,46% MTM, sedangkan Kota Singaraja mencatat inflasi 0,11% MTM. Secara tahunan, inflasi Bali tercatat 1,06% YoY, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang di angka 1,54% YoY. Kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar minus 1,37% MTM, lebih dalam dibandingkan dengan Juni 2020 minus 0,25% MTM. Penurunan terdalam berlanjut untuk komoditas bawang merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Turunnya harga bawang merah terjadi karena masih berlangsungnya panen bawang merah di sentra produksi. Selain itu, pasokan cabai rawit melimpah seiring dengan hasil panen yang tinggi. Sementara kelompok barang core inflation mencatat deflasi sebesar 0,11% MTM. Penurunan ini terjadi terutama didorong penurunan harga canang sari dan beberapa komoditas lain seperti air kemasan dan sabun mandi cair. Di sisi lain, harga emas perhiasan masih meningkat sejalan dengan peningkatan harga emas dunia akibat ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, seiring dimulainya tahun ajaran baru pada bulan Juli, peningkatan biaya pendidikan terutama SD dan SMA turut menyumbang inflasi pada kelompok barang core inflation. Kelompok barang administrative price mencatat deflasi sebesar 0,63% MTM. Penurunan tekanan harga pada kelompok ini terutama disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara, namun penurunan ini tertahan karena adanya kenaikan tarif angkutan antar kota yang meningkat seiring dimulainya normalisasi kegiatan ekonomi. Suardika Bisnis Bali melaporkan.